Tadi setelah tadi kita melihat atau bagaimana aplikasi Pixel Lab, nah ada lagi aplikasi satu lagi namanya aplikasi instan untuk desain, salah satunya lagi adalah Canva. Ini yang paling paling sering digunakan ya. Nah, kekurangan dari aplikasi ini seperti ini nih. Harus membutuhkan koneksi internet untuk dalam penggunaannya ya. Kalau tidak dia akan perlu waktu lama untuk membukanya. Jadi sinyal internet kita lancar dan pulsa dari kuota kita ada, maka kita bisa menggunakan aplikasi ini gitu ya. Nah, ini kalau di Canva memang lebih lengkap. Tinggal kita klik apa aja kita bisa buat dalam waktu cepat ya. Mau bikin resume, mau bikin sertifikat, kartu, kanvas, menu-menu gitu ya, banner, media sosial, undangan, sampul buku pun ada di sini. Jadi kita nggak perlu susah-susah memikirkan sesuatu, di Canva sudah ada gitu ya. Cuman kalau kita mau membuat, otomatis kita harus pelajari juga bagaimana cara menggunakan desainnya gitu ya. Jadi kalau di sini nanti kan banyak samanya kan, kalau misalnya kayak gini sampul buku ini banyak samanya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang di Canva ya otomatis banyak yang punya gitu ya, banyak yang sama. Nah, gimana supaya nggak sama ya kita buat gitu ya. Kita buat dan kita pelajari sedikit tentang desainnya. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di Canva itu antara lain, sebentar, ini agak lama nih buka. Di ini ya, yang di plus yang warnanya ungu ini kita buka dulu. Ini karena jaringan agak lemot, jadinya lama gitu bukanya. Nah, ini ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan. Misalnya kita mau buat sampul buku gitu ya, ukurannya 1410 banding 2250, atau kalau saya biasanya cover buku itu menggunakan 970 berbanding 1350, itu sama aja ya, itu sama aja. Kalau e-book kita menggunakan 512 kali 800. Nah, ini tadi buka apa tadi? Kepencet ya tadi ya. Nah, kalau begini nih biasanya sinyal, dia membalikkan lagi ke depan itu karena sinyal biasanya. Ini pernah saya buat, desain yang pernah saya buat di sini. Nah, kita buat ini aja pengenalan sedikit ya. Kita buat ke yang sampul buku aja. Nah, pas buka nanti kalau misalnya kuotanya atau sinyalnya kuat, biasanya langsung membuka di bagian sini ya, langsung cepat bukanya. Nah, ini template-template yang bisa kita gunakan. Bentar, ini sinyal saya lama jadi kebukanya lama nih. Nah, template-template yang bisa kita gunakan. Dan tapi ingat, kalau kita menggunakan template-template ini yang sudah ada, bakal ada orang yang menyamai tulisan kita atau cover kita ya. Nah, lanjut, ini tentang template kita bisa ambil bagaimana misalnya yang lain-lain. Pengenalan tipis-tipis aja ya, ini cuman karena jaringan jadinya saya agak lama. Nah, misalnya saya mau mengambil yang simple, yang mana ya, yang ini aja deh. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang penulis, pasti kita harus menggunakan depan seperti ini ya, istilahnya cover untuk menandai buku kita kan ya. Nih misalnya kita ganti, misalnya di sini kalau mau mengganti tulisan di sini ya, di sini tuh ada, bentar, pelan-pelan. Nah, ada elemen juga, kalau kita menambahkan elemen, misalnya yang tadi tulisan yang tadi, misalnya kita tambah
Ini yang terakhir pernah saya gunakan. Ini ada garis, ada grafis, ada foto, ada video, ada bagan, bingkai, dan sebagainya ya. Jadinya untuk elemen-elemen biasanya sih menggunakan keyword. Itu kata ya, kata yang digunakan. Misalnya kita mau manusia, misalnya human. Nah, ini akan ada seperti ini. Kalau Canva yang terbaru saat ini, pada saat membuka pasti akan ada gabungan seperti ini. Kalau dulu, kalau di elemen ya elemen saja, tidak ada unsur foto ya. Kalau sekarang ada fotonya. Misalnya kita iseng banget kita membuat orang ini buat apa gitu ya. Kita taruh dulu di sini. Karena saya tahu sinyal saya susah. Nah, ini kalau mau mengganti backgroundnya, ini bisa kita hilangkan ya gambarnya, hapus gambar, atau kita hapus ini aja grupannya, kisinya aja. Nah, kisinya aja kita ambil. Nah, misalnya seperti ini kita mau tambahkan. Jadi yang tadi itu adalah elemen, lalu unggahan itu yang kita ambil dari media kita atau galeri kita yang kita masukkan ke dalam Canva, seperti yang pernah saya lakukan pada saat membuat flyer sarkat. Mana dia lama. Ini terkendalanya sama jaringan, mohon maaf jaringan saya nih agak lemot memang kalau Canva. Nah, lama sekali. Sebentar ya, kita ke foto dulu. Mungkin foto bisa dibuka. Oh, nggak bisa juga. Nah, bentar. Di foto atau unggahan. Ini unggahan-unggahan yang pernah saya ambil. Mungkin berat kali ya juga. Sama foto yang tadi, misalnya kita mau ambil gambar fotonya, misalnya buat ini misalnya yakin nggak bisa diambil ya. Cukup dengan mengkliknya aja, nanti kita akan ada gambarnya di sini. Nah, misalnya untuk memperbesar seperti ini ya, mengecilkan. Ini kalau Canva tuh seperti ini nih, jadi kalau menjelaskannya agak lama. Nah, ini tadi tentang foto yang ada. Lalu ini teks ya, ini ada teks, tulisan teks. Nah, teks itu terbagi 3 ya. Pertama adalah skrip. Lama banget. Skrip itu adalah tulisan yang bersambung. Tulisan yang bersambung atau biasa disebut tulis apin ya. Seperti itu. Kalau ada 3 jenis font itu ada 3, satunya skrip. Terus yang lain itu adalah serif. Nih. Yang skrip belum dibilangin, dah muncul lagi serif apa gitu ya. Nah, sebentar. Uhuy, lama banget. Dan satu lagi namanya sans serif ya. Nah,
nanti saya jelaskan seperti itu ngambilnya di sini ya. Ini agak lama soalnya. Kalau mengambilnya seperti itu, kalau ini galeri, kita ngambil dari galeri kita, gambar atau apapun yang dari galeri kita, galeri foto, misalnya foto saya, ngambilnya dari sini, nih seperti ini ya. Apapun yang bisa kita ambil, latar belakang itu, background belakang dari yang kita bisa gunakan. Ini misalnya kita menggunakan warna orange, di depan itu pasti akan berubah menjadi warna orange ya. Lalu logo, ini logo adalah merek, kit merek tanpa judul. Nah seperti itu ya. Ini karena tidak bersahabat jadinya seperti ini. Nah misalnya kita tadi mau ngambil gambar perempuan ini tadi ya, untuk background, atau ini kita mau nah misalnya kita mau pakai orang ini, kita tulis di sini misalnya pria berbicara misalnya ya. Berbicara. Oh, hanya di bawah. Nah, untuk ini kan tulisan ya, huruf-hurufnya. Nah, kita bisa tarik, lalu kita kecilkan, mencari ujungnya tadi, lalu kita kecilkan. Nah, misalnya seperti itu. Lalu bawahnya analisa. Habis tanya jawab, perihal hobi misalnya, tanya jawab tentang hobi, tentang hobi. Saya terima nikah dan kawinnya Nyi Mas Wadijah. Nah di sini kita tinggal tambahin misalnya yang nulis adalah tersebut tunai. misalnya. Di sini kalau saya dalam menggunakan background, menggunakan cover itu saya membedakan menggunakan minimal 2-3 font dan 2-3 ukuran. Jadi ukurannya itu saya akan lebih besar di judul ya. Di judul itu karena judul adalah yang paling dominan harus kita lihat. Lalu subjudul itu boleh dengan menggunakan huruf kecil. Terus yang tulisan ini kita bisa ganti dengan menggunakan, tadi kan ada 3 ya, ada 3 font yang kita bisa gunakan, serif, terus sans serif sama script. Nah untuk font saya menggunakan yang script aja. Nah di sini kita bisa lebih jelas ngelihat script tuh banyak seperti apa aja. Sinyalnya tidak bersahabat. Kursif itu mirip huruf Arab gitu. Ada lagi kursif ya, jenis-jenisnya. Bertemu orang tuamu, ku yakinkan diri, kaulah yang terbaik. Dan saat biasanya kalau nggak sabaran tuh gitu tuh. Ini diganti.
untuk selalu menjagamu. Nah, di sini ada tanda bintang ya. Tanda bintang ini pada saat yang hanya bisa yang menggunakan pro saja. Kalau yang bebas atau free biasanya tidak ada tanda kok bintang mahkota. Tanda mahkota seperti ini itu ada yang menggunakan yang berbayar, Canva berbayar. Nah, Canva itu ada Canva yang berbayar sama Canva yang gratis atau free. Nah, biasanya perbedaannya penggunaan aplikasinya aja, elemennya, terus penggunaan font-font seperti ini. Kita nggak bisa bebas menggunakan font-font kalau kita masih Canva-nya Canva free. Kalau saya, karena Canva saya udah pro, kalau pro itu nanti gini nih tulisan di sininya nih. Jadi semuanya bisa dibuka. Maaf ya nggak kesimpan, pakai gitu aja ya, karena nggak bisa ininya jaringannya agak lama.